kuliah kita kali ini dalam pertemuan ketiga dalam metode penelitian kualitatif. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita nanti akan membahas lebih mendalam tentang kita akan membahas tentang karakteristik atau jenis penelitian kualitatif. Kalau kemarin kita sudah banyak belajar bagaimana di sini karakteristik penelitian di dalam pendidikan. Itu kita bedakan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, pada hari ini saya fokus pada bagaimana karakteristik jenis penelitian kualitatif itu sendiri. Namun sebelumnya, kemarin teman-teman sudah mendapatkan tugas kuis dari saya untuk membedakan sebenarnya perbedaan pokok atau perbedaan mendasar dari penelitian atau jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview dari hasilnya teman-teman. Silahkan nanti juga bisa dicek kembali. Ini saya nggak akan melihat benar dan salah. Yang penting siapa yang mengirimkan. Ada 2 anak yang tidak mengirimkan ke saya. Oke, nanti saya tidak perlu menyebutkan. Silahkan nanti yang sadar diri bisa nanti untuk melihat kembali atau meminta mungkin pergantian untuk kuis pada minggu yang lalu. Oke, kita lihat pada yang pertama, part 1, kita akan mereview tugas perbedaan metode ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas tugas pertemuan yang minggu lalu. Baik, masih ingat yang pertama kita melihat dari aspek judul. Kemarin saya memberikan contoh 6 buah judul. Nah, di sini kita akan bahas kenapa ini disebut kuanti, kenapa ini disebut kuali. Ada juga kayaknya yang nulisnya itu juga ribet, kuantilatif. Ada kuanti, ini sebenarnya kuantitatif apa kualitatif jawabannya gitu ya. Saya agak bingung kemarin soalnya punya Aslan itu juga banyak yang kayak gitu kata-katanya agak rancu antara kuantitatif atau kualitatif. Baik, kalau dari aspek judul, yang pertama misalnya pengaruh sertifikasi guru dalam motivasi mengajar siswa di SMP Budaya. Nah, ini saya katakan sebagai suatu penelitian kuantitatif atau judul penelitian kuantitatif. Lihat kata kuncinya. Kita lihat kata kunci dari mana? Pengaruh. Kita mencari suatu pengaruh. Kalau namanya pengaruh, itu pasti nanti kita akan melihat seberapa besar pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Berarti itu kan nanti akan ditunjukkan menjadi sebuah kisaran angka atau dia ditunjukkan secara data yang kuantitatif atau yang dapat terukur. Ada pengaruh atau tidak? Berarti kalau ada pengaruh atau tidak, berarti itu kan harus ada percobaan, gitu kan? Nah, analisisnya seperti itu. Kita lihat kata kuncinya, oh di sini ada pengaruh. Bisa nggak ini mempengaruhi sertifikasi guru dalam motivasi mengajar guru tersebut? Misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti seberapa besar pengaruhnya harus melihatnya sampai ke situ. Jadi bukan deskripsi apa pengaruhnya seperti apa tidak, tapi ada atau tidak pengaruhnya. Nah, itu berarti menggunakan data kuantitatif yang dapat terukur. Baik, yang kedua, analisis hubungan teman sebaya dalam pembentukan moral siswa tingkat sekolah menengah. Oke, kita lihat di sini analisis. Menganalisis, berarti kan kita menganalisis hasil apakah ada hubungan teman sebaya dengan pembentukan suatu moral siswa. Ya, gitu kan? Jadi kalau kita menganalisis berarti itu kan tidak memerlukan berapa patokan secara kuantitatif, tapi kita analisis lebih mendalam atau mendeskripsikan kira-kira hubungannya itu apa saja. Analisnya hubungannya apa saja antara teman sebaya dengan pembentukan moral. Oke, jadi dia membutuhkan deskripsi atau wawancara yang lebih mendalam dari teman sebaya tersebut dalam pembentukan moral siswa. Jadi ada indikator-indikator yang harus terukur juga di situ. Oke, itu berarti kualitatif. Yang ketiga, penanaman nilai karakter kedisiplinan pada santri di pondok pesantren As-Salam. Misalnya gitu. Penanaman nilai karakter. Berarti kan kita ingin melihat bagaimana proses penanamannya. Oke, bagaimana sih penanaman nilai karakter disiplin? Ingin melihat prosesnya, ingin melihat pelaksanaannya, dan hasilnya nanti adalah ingin melihat hasilnya seperti apa. Oke, apakah sudah penanamannya apakah sudah benar-benar dilakukan, apakah ada apakah nanti akan
memberikan dampak kepada santrinya, ataukah ada faktor-faktor penghambatnya, ataukah bagaimana itu pelaksanaan penanaman nilai karakter tersebut. Nah, itu masuk menjadi data kualitatif. Karena di sini ada tuntut untuk nanti kita menemukan suatu deskripsi dari hasil penelitian yang kalian dapatkan. Oke, misalnya gitu. Selanjutnya adalah pola pendidikan moral siswa di Kabupaten Ponorogo. Masuk di kualitatif, karena melihat polanya. Pola tidak menggunakan ukuran, tidak menggunakan ukuran baku, tapi kita membuat suatu pola. Bentuk, oh ternyata pola itu berarti kan bisa terjadi karena sesuatu yang berulang-ulang. Dan itu mungkin tidak terjadi di tempat yang lain, tidak terjadi pada orang lain, kayak gitu. Jadi pola itu dideskripsikan, jadi tidak bisa dia disebut atau dibuat dalam data kuantitatif. Oke, itu ya. Selanjutnya, pengaruh perbedaan gaya belajar siswa dalam membentuk nilai psikomotorik siswa. Oke, pengaruh, ini jelas, ini kata kuncinya pengaruh. Ada nggak pengaruhnya nanti terhadap gaya belajar terhadap nilai psikomotorik? Berarti kan ada harus berupa data kuanti atau harus berupa angka. Yang pertama nyebutkan dulu ada pengaruh atau tidak. Kalau ada pengaruh, pengaruhnya sebesar berapa? Pengaruhnya seperti apa? Nah, itu harus diwujudkan dalam bentuk angka, bukan hanya dari bentuk deskripsi. Oke, ini berarti masuknya ke dalam kuantitatif. Terakhir, hubungan antara keterlibatan masyarakat dan dinas pariwisata dalam upaya pelestarian budaya lokal. Hubungan ini sama juga kualitatif seperti yang tadi ya. Jadi ingin melihat secara mendalam bagaimana hubungan di antara masyarakat dan dinas pariwisata dalam upaya pelestarian budaya lokal. Oke, jadi di situ ada membutuhkan wawancara mendalam, membutuhkan data-data di lapangan yang lebih mendalam lagi untuk nanti dideskripsikan akhirnya biar mengetahui adakah hubungan atau tidak. Oke, kayak gitu ya. Yang kedua, kita melihat dari aspek rumusan masalah. Kalau ini kita melihat rumusan masalah, kalau kalian sudah bisa melihat dari aspek judul itu sudah banyak yang benar, pasti di rumusan masalah ini juga akan sangat mudah. Oke, kita ingat kembali kemarin itu kalau kualitatif itu lebih menanyakan pada apa, bagaimana, ya kan? Apa, bagaimana, terus faktor apa saja, kenapa, itu masuk di dalam kualitatif. Bunda nak main. Ya. Kalau di kuantitatif itu lebih nanti menaikkan seberapa besar, terus seberapa jauh, seperti itu. Misal kalau ini kita lihat di sini. Bagaimana upaya pelestarian daerah wisata Gunung Beruk dari segi pemberdayaan masyarakat setempat? Jelas, dia membutuhkan jawaban yang lebih detail. Jadi kita memerlukan sesuatu wawancara yang lebih mendalam. Ini jelas adalah wujud dari kualitatif. Bagaimana upaya? Jadi nanti menjelaskan di situ, perlu deskripsi yang lebih. Oh, upayanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, upaya 1 ini seperti apa perwujudannya? Upaya 2 seperti apa perwujudannya? Nah, ini adalah masuk dalam data kualitatif. Oke. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral anak TKI? Oke, kita bisa tahu faktor kalau kita melakukan tindakan wawancara. Jadi lebih wawancara secara mendalam. Tidak bisa hanya dari segi angka saja. Jadi, mohon maaf ya jika ada suara-suara yang agak ini karena ada anak saya. Oke, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral anak faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral anak TKI. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi itu salah satunya misalnya karena kurangnya perhatian, misalnya kayak gitu ya. Ini masuk dalam data kualitatif. Jadi ketika kita meminta deskripsi faktornya apa saja, ini masuk dalam kualitatif. Yang ketiga, adakah perbedaan karakter kesopanan siswa antara yang mempunyai latar belakang keluarga TKI dan yang bukan? Jadi ingin melihat adakah perbedaan atau tidak. Nah, ada dan tidak itu kan dilihat dari ukuran angka tadi, ya kan? Yang saya sampaikan bahwa ada tidak perbedaan itu tadi, perbedaan karakternya. Nah, itu sama aja ada. Kalau beda itu berarti kita menggunakan uji beda. Perbedaannya seberapa besar, perbedaannya seberapa jauh, itu diukur dalam ukuran angka atau di sini adalah masuk dalam penelitian kuantitatif. Oke, Adek diam dulu deh, nggak boleh mantul. Oke,
Selanjutnya, bagaimana kapasitas kelembagaan kantor desa Babatan dalam penyelenggaraan layanan publik di desa Babatan? Nah, ini masuk di dalam kualitatif karena dia membutuhkan misalnya kan kapasitas kelembagaan ya. Berarti kan ingin melihat seberapa jauh sih kapasitas kelembagaan di desa tersebut. Bagaimana pelayanannya? Berarti kan membutuhkan jawaban yang lebih mendalam, jawaban yang lebih detail lagi. Oke, selanjutnya adalah dari segi ini saya sampaikan kuantitatif. Contohnya, adakah pengaruh antara motivasi siswa dalam belajar dengan latar belakang pendidikan orang tua? Saya gitu ya. Adakah pengaruh antara motivasi siswa dalam belajar dengan latar belakang pendidikan orang tua? Jadi, kalau kita melihat di sini, adakah pengaruh? Ini jelas, berarti pengaruhnya seperti apa? Ada enggak pengaruhnya antara motivasi dengan latar belakang pendidikan orang tuanya? Oke, dan seberapa besar pengaruh yang diberikan? Ini dalam wujud bentuk angka juga. Oke, persenannya berapa, angkanya berapa untuk mengetahui pengaruh antara motivasi itu tadi. Oke, masuk data kuantitatif. Selanjutnya dari aspek data. Nah, ini kalau melihat dari aspek data, kita melihat dari analisis apa yang akan dicari di sini. Misal yang pertama, anak-anak Belanda cenderung lebih berbadan tinggi dibandingkan anak Indonesia. Mungkin ada yang berpikir ini adalah kuantitatif, tapi ini bukan kuantitatif, ini lebih pada ke kualitatif. Anak-anak Belanda cenderung lebih berbadan tinggi dibandingkan anak Indonesia. Nah, gimana kita bisa melihat berbadan tinggi atau tidak? Ini kan dia tidak pakai patokan angka, dia tidak menggunakan bentuk nominal gitu ya, tetapi di sini hanya bayangan, jadi hanya deskripsi. Oh, ternyata secara deskripsi, secara kasat mata kita melihat anak Belanda itu lebih tinggi ya daripada anak-anak Indonesia. Ya, ini kan hanya deskripsi. Nah, deskripsi ini yang disebut dengan kualitatif. Kecuali di situ dijelaskan anak Belanda mempunyai tinggi berapa, anak Indonesia tingginya berapa, itu baru kuantitatif. Nah, di situ perbedaannya. Lalu yang kedua, adanya pandemi COVID-19 ini menyulitkan masyarakat mencari lapangan pekerjaan. Seperti apa sulitnya? Apa saja sih yang mempengaruhi? Kan akhirnya nanti ke situ. Apa saja yang nanti mempengaruhi? Bagaimana terus cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, itu kan perlu sesuatu yang harus digali lebih dalam lagi. Ini masuk dalam penelitian kualitatif. 3, seorang sarjana kesulitan membuka bisnis karena membutuhkan modal sebesar 50 juta. Oke, di situ sudah jelas ada kata 50 juta. Berarti di sini sudah ada apa itu namanya? Sudah ada nilai yang harus dipatok di situ sehingga sudah jelas di sini adalah menggunakan ukuran data kuantitatif karena dia membutuhkan nilai nominal yang dapat terukur. Berarti orang-orang yang tidak punya dana untuk 50 juta berarti kan dia tidak masuk data penelitian tersebut, misalnya kayak gitu. Lalu ini hasil ya, sebenarnya ini adalah hasilnya. Kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya layanan transportasi umum. Transportasi umum seperti apa? Oke, kemacetannya apakah iya hanya transportasi umum? Kalau misalnya transportasi umum, sebenarnya sejauh apa? Terus seberapa besar transportasi umum itu yang dimaksud itu yang mana? Seberapa besar pengaruhnya? Nah, itu yang kuantitatif. Kalau hanya melihat dipengaruhi oleh buruknya layanan transportasi umum, itu berarti masih di kualitatif. Berarti di sini nanti ada deskripsi mendalam, oh, transportasi umum itu adalah bla 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 bla. Jadi akan dilakukan wawancara lebih mendalam lagi, lebih detail lagi terkait tentang transportasi umum tersebut di Jakarta. Misalnya kayak gitu. Lalu yang 5. Nah, kalau ini jelas data kuantitatif ya. Tinggi rata-rata orang Indonesia adalah 165 cm. Berarti dia sudah ada data yang terukur. Jadi data yang terukur sudah jelas, apa dia secara kuantitatif jelas, 165 cm. Oke. Lagi kualitatif ini hampir sama dengan nomor 4. Beijing lebih padat dan lebih kotor kotanya daripada Jakarta. Oke. Sepadat apa sih? Sekotor apa sih? Itu kan deskripsi. Itu kan pendeskripsian dari seseorang dalam melihat aja, tapi belum dilengkapi dengan data kuantitatif yang mendukung. Jadi di sini dia masuk dalam data kualitatif. Oke.
Oke teman-teman, saya seperti itu tadi. Silahkan dicek kembali pekerjaannya kemarin. Ini saya nanti nggak akan, oh ini benar salah. Walaupun tetap saya nilai, tapi silahkan ini nggak apa kan sebagai latihan aja kemarin. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke part kedua, pertemuan hari ini. Ingin saya jelaskan dulu bagaimana langkah penelitian kualitatif itu sendiri. Oke, mungkin kalau dari awal ada yang hampir sama dengan kuantitatif. Cuma kita bedakan di sini. Pertama, yang jelas kita akan menemukan dulu bagaimana membentuk latar belakang dan rumusan masalah. Oke, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Nanti setiap item ini akan saya jelaskan satu-satu setiap pertemuan nanti. Bagaimana sih latar belakang itu? Bagaimana cara membuat latar belakang yang baik? Seperti itu. Meskipun kemarin sudah saya singgung, harus ada desain desolen, misalnya gitu. Tapi nanti secara detailnya, setiap pertemuan nanti akan ada. Setiap poin ini nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama, sebelum kalian membuat nanti proposal penelitian kualitatif, yang pertama adalah kalian harus membuat latar belakang masalah dan juga rumusan masalah. Jadi ketika sudah menemukan latar belakangnya, nanti kalian harus bisa untuk merumuskan masalah itu sendiri. Lalu yang kedua, nanti kalian harus menemukan landasan teorinya. Landasan teori ini adalah untuk mendukung apa yang disampaikan atau yang dicari di dalam latar belakang masalah, atau yang ingin dicari di dalam rumusan masalah itu sendiri. Jadi landasan teori ini adalah nanti untuk memperkuat data apa yang ditemui di latar belakang. Oke, nah biasanya ini anak-anak yang kesulitan itu adalah di sini karena mereka kekurangan teori-teori pendukung. Nah, teori ini dapatnya dari mana? Apakah hanya dari teori-teori buku? Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi teori itu bisa kalian temui dari buku-buku referensi. Bisa dari jurnal-jurnal hasil penelitian. Ya, bisa dari hasil seminar, bisa dari majalah, bisa dari banyak sekali, bisa dari, tapi harus dari sumber yang relevan atau benar-benar sumber yang valid. Jangan dari HTTPS apa yang tidak valid, atau cuma dari Wikipedia atau seperti apa, itu tidak valid nanti digunakan di dalam data penelitian. Jadi kalau yang terbaru yang digunakan yang paling bagus itu adalah dari hasil-hasil penelitian terdahulu atau dari analisis jurnal. Oke, misalnya gitu. Yang ketiga, setelah menemukan landasan teori, nanti kalian adalah untuk bisa membuat perumusan kerangka pikir penelitian. Jadi namanya aja kerangka berpikir. Berarti apa sih di dalam pikiran kita, apa yang akan kita lakukan dalam penelitian kalian nanti. Jadi di situ nanti adalah awal dari awal mula hingga akhir penelitian itu terbentuk. Awal mula itu apa yang mendasari apa yang mendasari melakukan penelitian itu sampai pada nanti bagaimana hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Nah, itu nanti dibentuk dalam suatu bagan atau sebagai dalam bentuk alur suatu penelitian hingga nanti menemukan kesimpulan atau hasil. Oke. Selanjutnya di sini adalah proses nanti pengumpulan data, atau ini sudah masuk di bab 3 metode penelitian di pengumpulan data ini. Di sini nanti yang pokok adalah bisa menentukan atau memilih subjek penelitian. Oke, seperti yang saya katakan bahwa kalau di kuantitatif kita mengenal ada populasi dan sampel. Kalau di kualitatif kita mengenal nanti adanya subjek penelitian. Ya, gitu ya. Oke, subjek penelitian. Jadi nanti kita tentukan mana subjeknya yang digunakan. Siapa subjek yang akan digunakan. Nah, setelah sudah menentukan subjeknya, kita nanti akan menyusun suatu instrumen. Kalau kalian pernah mendapatkan angket atau pernah mendapatkan wawancara, itu pasti ada instrumen pendukung atau yang dapat diisi atau nanti dapat untuk digunakan sebagai pedoman di dalam wawancara. Nah, itu di pengumpulan data. Terakhir, dari proses pengembangan instrumen tadi, instrumen digunakan di lapangan, lalu terakhir dianalisis dan disimpulkan. Oke, jadi ini proses dari penelitian kualitatif. Hampir sama dengan kuantitatif, hanya saja di sini tidak ada hipotesis penelitian. Ingat ya, hipotesis hanya ditemui pada penelitian kuantitatif. Atau jadi peneliti tidak bisa menduga-duga atau melakukan praduga di awal, atau menduga dulu apa yang akan terjadi atau hasil yang akan terjadi. Jadi
benar-benar di penelitian kualitatif ini benar-benar kita melakukan penelitian yang benar-benar saat ini sedang terjadi, dan mungkin nanti bisa berubah ketika kita berhenti gitu ya, penelitiannya 2 bulan 3 bulan bisa saja nanti berubah kayak gitu. Oke, selanjutnya ini konsepnya. Peneliti kualitatif tidak mengetahui bagaimana peristiwa atau kejadian alami sebelumnya terkait dengan sesuatu yang ingin diungkap atau variabel yang akan diteliti. Sehingga pada penelitian ini tidak dimulai dengan adanya suatu hipotesis. Jadi benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di suatu daerah tersebut, tidak tahu apa yang terjadi di suatu kelompok tersebut. Jadi mereka ingin tahu dan ingin mencari tahu secara mendalam, secara detail lagi melalui penelitian kualitatif ini. Sehingga tidak ada hipotesis dulu, kira-kira nanti ketika saya melakukan penelitian ini hasilnya seperti ini, itu tidak ada. Saya gitu ya. Oke, sekarang sebelum lanjut lagi, saya jelaskan kembali. Kalau kemarin saya deskripsikan dari kuantitatif dan kualitatif, saya campur jadi satu. Nah, ini saya lebih fokuskan khusus untuk penelitian kualitatif. Nanti kalian menggunakan tipe yang mana, pendekatan yang mana. Kemarin beberapa sudah WA saya, sudah japri saya menanyakan tentang temanya. Saya sudah menangkap, oh ini maknanya dia nanti akan ini. Nanti dia akan ini. Kecuali yang nggak WA ya. Kalau yang ada WA saya sudah tahu nanti tema yang akan mereka ambil itu apa. Jadi dari awal nanti sudah bisa saya arahkan. Nanti kalian proposalnya itu arahnya seperti ini. Data apa yang harus kalian isi, yang harus kalian cari, teori apa nanti yang harus kalian gunakan. Makanya ketika saya minta untuk silahkan untuk diskusi, silahkan untuk diskusi dengan saya atau silakan untuk japri saya, itu silahkan dilakukan. Jadi kita diskusi secara seluas-luasnya gitu ya. Oke, mungkin nanti nggak apa-apa, nggak harus hari ini, nggak harus kemarin, besok-besok pun kalian juga bisa. Oke, yang pertama, nah mungkin ada yang mengarah ke sini. Mungkin kalian udah menemukan tema. Nah, kira-kira nanti tema saya itu masuk yang mana ya? Kayak gitu ya. Misalnya, silahkan untuk dianalisis. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus ini sering dijumpai pada kasus atau masalah tunggal yang dikaji secara mendalam. Masalah tunggal ya. Oke, jangan lupa ini masalah tunggal. Jadi bukan masalah yang banyak. Misalnya pandemi COVID, ini kan masalah banyak. Masalah yang universal, majmuk umum gitu ya. Semua di Indonesia terjadi, bahkan di dunia terjadi. Nah, ini kasus yang benar-benar hanya terjadi lokal atau masalah tunggal yang ingin kalian kaji secara mendalam. Yang mungkin tidak ditemui di tempat yang lain. Mungkin, kayak gitu ya. Tipenya, studi kasus merupakan suatu tipe kajian penelitian etnografi yang memfokuskan pada suatu objek yang tunggal, seperti adanya sebuah program, individu, suatu kelompok, suatu institusi, atau lembaga, ataupun suatu organisasi. Oke, jadi dia hanya fokus pada salah satu hal aja. Tujuannya yang pertama adalah mendapatkan gambaran atau deskripsi serta pemahaman secara mendalam tentang keseluruhan kasus yang terjadi. Studi kasus dapat menghasilkan data dari generalisasi menjadi ke teori. Jadi ketika mendapatkan data, akhirnya kalian bisa memunculkan suatu teori baru dari studi kasus ini, itu bisa. Oke, tekniknya ini menggunakan wawancara, pengamatan, arsip, atau pengumpulan data. Jadi ini benar-benar kasus yang terjadi di dalam suatu individu, dalam suatu kelompok, institusi, atau lembaga organisasi yang mungkin tidak terjadi di tempat lain. Jadi fokusnya hanya di salah satu tempat atau di salah satu daerah. Misalnya gitu. Gitu ya. Nanti silakan, mungkin ada yang bingung nanti dengan perbedaan yang satunya. Silakan nanti ditanyakan. Yang kedua adalah studi tentang etnografi. Sering dijumpai untuk menganalisis suatu pola perilaku. Oke, ini fokus untuk menganalisis pola perilaku. Tipenya, suatu kajian yang mendalam mengenai perilaku yang terjadi secara alami atau natural. Suatu kajian yang mendalam mengenai perilaku yang terjadi secara alami atau natural dalam suatu kelompok sosial atau budaya tertentu. Peneliti melakukan pengamatan perilaku dengan latar yang alamiah. Jadi gini, perilaku itu terjadi secara alami atau natural dalam suatu kelompok atau budaya tertentu. Jadi ini kalau etnografi ini lebih pada perilaku sosial
atau lebih pada kegiatan kebudayaan yang terjadi dalam kelompok tertentu. Oke, kemarin ada yang WA tentang terkait etnografi ini sudah ada. Oke, tujuannya di sini menuntut variasi atau keragaman dalam prosedur pengumpulan data seperti pengamatan sebelumnya tentang latar penelitian, melakukan wawancara anggota kelompok kebudayaan, atau mengkaji dokumen serta bahan yang berupa artefak. Oke, baik di sini berarti kita melihat bahwa ada data yang menuntut bagaimana diperlu adanya keragaman di dalam prosedur pengumpulan data ini. Nah, para peneliti di sini atau peneliti di bidang pendidikan ini biasanya etnografi sendiri digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman belajar yang terjadi atau dialami oleh suatu budaya atau kelompok di suatu sekolah. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa tipe etnografi ini tetap mengamati suatu pola perilaku yang ada. Berarti dia akan berbeda kalau kita melihat dari studi kasus. Nah, ini diamati untuk menganalisis bagaimana suatu pola perilaku itu bisa terbentuk di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya yang ketiga kita melihat bahwa ada tentang penelitian sejarah. Sering dijumpai pada kasus atau masalah tunggal yang dikaji secara mendalam. Oke, kita melihat di sini bahwa penelitian sejarah itu lebih menganalisis terhadap suatu dokumen, catatan, atau peninggalan sesuatu yang menggunakan metode wawancara dengan saksi mata atau pelaku sejarah guna mendapat informasi pengalaman di masa lampau. Jadi kita melihat di sini bahwa sesuatu yang sudah terjadi di dalam masa yang lampau. Kita tidak berbeda dengan tadi yang kita melihat yang di studi kasus itu memang mungkin yang terbaru pun itu bisa terjadi atau yang saat ini sedang terjadi atau hit saat ini itu bisa dilakukan penelitian. Tapi kalau penelitian sejarah ini dia adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang lampau atau yang lalu. Oke. Keberhasilan penelitian sejarah ini tergantung dari ketepatan dan kedalaman dari suatu sumber atau informan. Nah, kemarin saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika kita salah dalam menentukan subjeknya, kita salah dalam menentukan orang dalam penelitian tersebut, itu kita tidak bisa ketepatan dalam penentuan informan. Bentar ya, Mas ditinggal di luar aja tolong Mas, saya lagi ngajar soalnya. Aduh Mas, tinggal aja nggak apa ya. Baik, sorry sebentar ya. Oke, teman-teman. Oke, sebentar. Sebentar, saya berhenti dulu. Nanti akan saya lanjutkan.